Pernahkah kamu mendengar komentar seperti ini? Emang game action ada di smartphone? Atau yang seperti ini? Emangnya main game action di layar kecil smartphone itu enak? Atau mungkin yang seperti ini? Game action di smartphone artinya kita pakai virtual joystick ya. Virtual joystick itu menyebalkan, jadi pasti game action di smartphone pasti menyebalkan juga. Oke, mungkin yang terakhir setengah benar ya. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Game action memang paling seru dimainkan di layar besar seperti TV atau layar monitor. Tapi bukan berarti game action tidak bisa seru dimainkan di smartphone. Perlu bukti. Berikut adalah sejumlah game action terbaik di smartphone pilihan Tech in Asia Games. Traps and Game Stones menawarkan permainan ala Metroidvania dalam sebuah perangkat mobile. Kamu akan mengarungi dunia yang luas dalam sebuah piramid penuh dengan musuh, tantangan, dan jebakan. Senjata yang kamu miliki juga bisa di-upgrade sehingga lebih kuat, tapi ingat juga kalau musuh yang kamu temui akan semakin kuat dari waktu ke waktu. Dengan harga yang murah, gameplay yang seru, serta waktu permainan yang lama, rasanya tidak ada salahnya untuk mencoba game yang satu ini. Wah, masa saya harus jelasin yang ini? Salah satu game open world paling populer di dunia ini juga tersedia loh di mobile. GTA San Andreas versi mobile masih mempertahankan berbagai hal yang terdapat di versi konsol maupun PC. Gameplay open world yang sangat bebas telah berhasil disesuaikan Rockstar agar bisa dimainkan secara cukup nyaman di perangkat mobile sekalipun. Luas daerah yang tidak kalah dengan GTA 5 pastinya akan membuatmu tidak bisa lepas dari game ini. Jangan lupakan dengan karakter dan ceritanya yang juga yang sangat menarik untuk diikuti. Implosion Never Lose Hope berhasil menunjukkan betapa keras usaha Treyarch sebagai developer dalam mengembangkan game ini selama bertahun-tahun. Implosion menghadirkan kualitas visual yang jempolan, bahkan mungkin hampir setara dengan game konsol. Segala macam efek visual serta detail yang diperlihatkan tampak amat luar biasa. Aksi yang diperlihatkan juga tidak setengah-setengah. Berbagai jurus keren bisa diluncurkan oleh sang jagoan untuk membabat habis musuh yang ada. Level awal dari Implosion juga tersedia secara gratis, jadi nampaknya tidak ada alasan untuk tidak mencoba game yang satu ini. Wah, apa? Kamu butuh game bertema ninja? Shadow Blade siap memuaskan keinginanmu. Shadow Blade dijamin bisa menjadi sebuah game bertema ninja yang membekas di ingatanmu. Kamu akan berperan sebagai seorang ninja yang lincah, yang mengingatkanmu pada game Shinobi klasik. Berkat kualitas animasi yang halus, permainan menjadi terlihat lebih keren. Dengan harga yang murah, kamu bisa menikmati petualangan sang ninja yang terbentang hingga puluhan level tanpa perlu memikirkan in-app purchase. Mau seri terakhir Sky Gamblers yang ada di Android, ataupun seri Sky Gamblers terbaru yang ada di iOS, keduanya merupakan game flight combat yang wajib untuk dimainkan. Aksi perang angkasa yang seru dan keren di zaman Perang Dunia digambarkan dengan cukup indah oleh Atypical Games. Kendali pesawat juga terasa cukup responsif sehingga pesawat bisa bermanuver dengan cepat. Jumlah pesawat yang dihadirkan juga cukup banyak sehingga menjanjikan waktu gameplay yang cukup lama. Nampaknya Vincom Games tidak main-main ketika mereka bermaksud untuk membuat sebuah game mobile dengan kualitas konsol. Buktinya, Angel Stone yang baru dirilis tahun 2015 ini menawarkan sensasi permainan layaknya game Diablo yang terasa pas untuk dimainkan di layar mobile. Angel Stone tidak hanya menawarkan gameplay yang berkualitas, tapi juga fitur-fitur yang membuat permainan menjadi nyaman. Contohnya, seperti level grinding yang mudah untuk diakses. Grafis yang ditunjukkan juga merupakan nilai plus lainnya dari Angel Stone. Bahkan, kamu juga bisa mengatur kualitas grafis agar game ini masih bisa dimainkan dengan perangkat berusia lama sekalipun. Retry. Sebuah game yang sulit, tapi tetap saja akan terus kamu mainkan. Game kasual dengan unsur pengendalian pesawat ini menawarkan gameplay yang mudah dimainkan, tapi sulit dikuasai. Rovio berhasil membuat sebuah formula yang membuat pemainnya penasaran. Meski terkesan sulit, tapi berbagai achievement yang bisa kamu dapatkan membuat game ini benar-benar memuaskan ketika kamu berhasil menaklukkannya. Kesuksesan Gun Bros di pasaran nampaknya merupakan hal yang mendorong Glue membuat sequel dari game shooter ini. Aksi dua bersaudara menembaki semua musuh bisa kamu jalani dengan sangat dinamis di sini. Semakin lama, permainan akan menjadi semakin menegangkan karena musuh akan bermunculan dari berbagai arah. Kemampuanmu nantinya akan diuji untuk bisa selamat di antara celah-celah sempit. Oh ya, apa saya belum bilang kalau game ini gratis? Bila GTA San Andreas adalah porting yang hampir sempurna dari konsol ke mobile, maka GTA Chinatown Wars adalah GTA yang didesain secara khusus untuk perangkat mobile.
GTA Chinatown Wars berhasil memberikan gameplay dan cerita yang menarik, meski game ini menggunakan tampilan top-down seperti GTA original. GTA Chinatown Wars rasanya sangat pas dimainkan di smartphone dan tidak kalah dengan GTA versi konsol, apalagi mengingat game ini tidak semahal yang kamu duga. Game terbitan PlayStation Mobile yang berumur pendek ini patut dimainkan oleh semua orang yang gemar genre action atau stealth action, karena aksi espionase mata-mata yang dihadirkannya sangat seru. Counter Spy menggabungkan genre action dan stealth dengan sangat pas dan sejalan dengan tema mata-mata yang dihadirkan. Grafis low poly cerah yang dihadirkan juga memberikan kesan ringan yang mudah dipandang mata. Kalau tidak mau menyesal, jangan lewatkan game yang satu ini. Jadi, bagaimana? Perangkat mobile juga tidak kalah dengan konsol, bukan? Genre action masih tetap bisa dimainkan dengan menarik, meski kamu memainkannya di layar yang kecil. Mungkin game action di mobile tidak akan bisa sehebat di PC ataupun konsol, tapi pengalaman yang diberikan dijamin tidak akan kalah dengan game action yang ada di konsol maupun PC. Oke, kira-kira sekian dulu sejumlah game action terbaik di smartphone pilihan Tech in Asia Games. Kalau kamu merasa ada game yang belum disebutkan di atas, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe ke channel Tech in Asia Games untuk konten video terbaru seputar dunia video game. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kamu ingin main game, tapi kamu fakir kuota? Jangan khawatir, kami punya solusinya. Kami telah mengumpulkan sejumlah game Android seru yang sama sekali tidak membutuhkan koneksi internet untuk memainkannya. Ya, kecuali untuk mengunduhnya sih. Ya. Oke, tanpa panjang lebar, berikut adalah game Android gratis offline terbaik tahun 2015 pilihan Tech in Asia Games. Selain adalah action RPG yang diinspirasi game berjudul Dransia, namun dengan grafis yang jauh lebih menarik. Dalam game ini, kamu dituntut untuk melakukan pertarungan sembari menaikkan level karaktermu. Cukup dengan bergerak ke kiri atau ke kanan saja, maka musuh akan segera dilibas oleh karaktermu. Musuh yang dihadapi juga beragam, dan semakin lama semakin sulit, mulai dari Minotaur, Harpy, Naga, bahkan Dewa Kematian. Swinging Stupendo adalah game bertipe seperti Flappy Bird. Sederhana, sulit, tapi bikin ketagihan. Dalam game ini, kamu akan bermain sebagai pria berkumis yang berayun di dalam sebuah sirkus. Tujuanmu adalah mencapai jarak terjauh sebelum kamu terkena kumparan listrik. Saya yakin kamu akan betah memainkan game ini sambil memamerkan skor hasil kerja kerasmu kepada teman-temanmu. Ya, tidak lengkap rasanya untuk tidak menyertakan game buatan Hipster Whale yang begitu fenomenal ini. Dengan gameplay simple, variasi karakter, serta efek yang bermacam-macam, game ini sangat menggoda untuk dimainkan. Yang paling mantap, seluruh konten dalam game ini benar-benar gratis. Kamu memang tidak bisa mendapatkan bonus koin jika bermain offline, tapi setidaknya kamu masih bisa bermain untuk membuat skor terbaik. Jika turn-based RPG yang kamu cari, maka kamu bisa mencoba untuk menginstal Ambition of the Slimes di smartphone milikmu. RPG yang mengisahkan ambisi kaum slime untuk menjadi monster paling terkuat ini memiliki gameplay layaknya game strategi seperti Tactics Ogre atau Fire Emblem. Ambition of the Slimes bisa dibilang memiliki gameplay yang cukup unik, karena untuk mengambil alih pasukan musuh, kamu harus merampas tubuh mereka menggunakan kemampuan para slime. Game buatan Kairosoft nampaknya tidak perlu ditanyakan lagi kualitasnya, dan hal itu juga berlaku untuk Bonbon Cake Raid. Grafis pixel art yang menarik, gameplay simulasi yang lumayan kompleks, dan yang paling penting, bisa dimainkan secara offline, bisa jadi merupakan hal-hal yang akan membuatmu betah memainkan game ini. Di sini kamu bisa bereksperimen menggunakan berbagai pilihan bahan baku, lalu mengombinasikannya untuk membuat kue terlezat. Jadi lapar. Gameplay dari game buatan developer lokal ini mungkin terkesan biasa, tapi tema hantu Indonesia yang ada bisa bikin kamu geleng-geleng kepala. Seperti judulnya, Ghost Battle 2 membawamu ke dalam konflik pertempuran para hantu lokal melawan hantu negara lain. Tugasmu di sini adalah menjaga pohon keramat yang menjadi incaran hantu luar negeri sambil menghancurkan kastil musuh. Hantu lokal yang bisa kamu temukan di sini ada cukup banyak juga loh. Ada pocong, suster ngesot, tuyul, dan makhluk halus lainnya. Tentu saja, yang paling penting, game ini bisa dimainkan secara offline.
Lara Croft Relic Run bisa dibilang salah satu game endless run terbaik di tahun 2015 ini. Karena selain presentasi permainan yang terpoles, level yang disediakan juga sangat menantang. Meski namanya memiliki genre endless run, kamu tidak dituntut untuk hanya berlari saja. Kamu juga harus menembaki musuh, mengendarai motor, berseluncur di reruntuhan, dan lain-lain. Fitur sosial memang tidak bisa diakses kalau kamu bermain secara offline, tapi petualangan Lara masih bisa dinikmati tanpa perlu tersambung ke internet. Salah satu game wajib punya kalau kamu suka genre roguelike. Pixel Dungeon terinspirasi game klasik seperti Rogue dan dikembangkan oleh programmer tunggal Watabo yang menggunakan sebuah engine game open source. Karena open source, maka kamu akan menemukan banyak sekali varian Pixel Dungeon di luar sana yang juga bisa dimainkan secara offline. Pixel Dungeon memiliki gameplay roguelike dengan labirin yang diacak oleh komputer. Cerita yang menarik tidak akan menemanimu selama permainan. Yang ada, hanyalah kamu akan belajar banyak dari kematian karaktermu dan mengulang petualangan secara terus-menerus untuk menjawab rasa penasaran sejauh mana kamu bisa bertahan. Dengan gameplay menggambar garis yang unik, rasanya sulit untuk tidak menawarkan Magic Touch for Hire untuk kamu mainkan. Game ini menempatkan kamu sebagai penjaga benteng yang diserbu robot dari langit. Untuk menggagalkan upaya mereka, kamu harus menggambar motif yang diperlihatkan di layar supaya balon yang mendaratkan para robot pecah dan robot tersebut jatuh ke tanah. Kamu juga bisa menggambar motif sihir yang efeknya bermacam-macam loh. Setidaknya untuk saat ini, Ketchup bisa dibilang merupakan rajanya penerbit game offline. Ini dikarenakan setiap bulannya, Ketchup selalu merilis arcade atau puzzle sederhana. Mulai dari Skyward, Don't Touch the Spikes, dan masih banyak lagi. Meski kualitas game buatan mereka terkadang naik turun, setidaknya konsistensi Ketchup dalam merilis game offline patut diapresiasi. Oke, sekian dulu kumpulan game offline Android terbaik tahun 2015 ini. Kalau kamu merasa ada game yang tertinggal, silahkan tulis juga ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Subscribe ke channel Tech in Asia Games untuk video menarik mengenai mobile game lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.